Iya sih. Nah, dan kenapa kita di skip dalam turnya Harry Styles dan Taylor Swift, terutama Taylor Swift ya, dia harusnya tahu di Indonesia kan banyak cegil gitu. Swifties, iya. Swifties maksud gue. Musik sekarang itu sudah menjadi apa ya, kayak kebutuhan primer bisa kita katakan, terutama bagi Gen Z yang tinggal di ibu kota ya. Banyak orang yang beranggapan bahwa ya sandang, pangan, fil koplo, papan gitu kasarnya, kayak buat apa punya rumah kalau nggak bisa singalong terbaik untukmu. Jadi memang festival musik itu sekarang menjadi sebuah apa ya, ajang yang orang tuh semakin berlomba-lomba untuk bisa menyaksikan. Ini dulu kayaknya pas gue usia Gen Z ya, gue nonton konser tuh mungkin beda dengan Gen Z sekarang. Gue nonton konser nggak harus berebutan tiket banget gitu, dan keluarga gue nggak broken home gitu, itu aja bedanya. Tapi kalau sekarang kayak maksudnya perkara tiket aja itu ada budaya war tiket sekarang, dan kayak banyak calo-calo yang semakin marak, dan juga jadi banyak yang menipu di Twitter gitu. Itu kan sangat-sangat jahat sekali gitu ya. Acara musik aja dijadiin ajang buat menipu gitu. Nah, tapi mungkin kalau gue membahas festival musik, mungkin gue hanya sebatas penonton doang. Tapi kita akan membahas dengan narasumber-narasumber yang berkecimpung di belakang festival musik tersebut. Tapi sebelumnya kita mengingatkan bagi para penonton untuk memfollow Instagram @mldspot, subscribe YouTube @mldspot, dan dengarkan di Spotify dan Noise MLD Podcast. Oke, kita harus bersama dengan Nadia Yustina dan Gerhana Banyu Biru. Gokil. Gana ini adalah founder atau CEO atau apa sebutannya? Iya, apa aja sih. Founder dari CEO boleh. The Sounds Project ya. The Sounds Project. Berarti lu selalu hadir tuh di setiap Sounds Project ya? Iya, dari pertama Sounds Project tahun 2015 sampai sekarang. Berarti udah 8 tahun. Tahun ke-8 ya? Oh, makin lama makin besar lah ya. Iya, awalnya konser kan jadi festival sekarang. Volume 1 siapa tuh headliner, masih inget gak? Ingat sih, Payung Teduh sama Naif kalau gak salah deh. Oke, Payung Teduh sama cuma Naif. 5 band, Efek Rumah Kaca. Cuma 5 band yang pertama? Iya, oh, dulu masih terafiliasi dengan kampus ya? Yang pertama, yang kedua udah enggak. Oh, cuma sekali doang? Sekali doang. Oh gitu, ya. Oh, sekali doang ya tandanya ya? Iya, sekali doang. Ya. Nah, dan Nadia Yustina ini adalah manajer atau apa? Manajer ya? Manajer untuk apa? Manajer dari VOB, Vice of Baceprot. Itu salah satunya. Kalau sebenarnya gue CEO dari 12 Wire. 12 Wire itu adalah manajemen artis ya? Development untuk beberapa artis lokal. Ada berapa talent tuh Nat selain VOB di sana? Selain VOB itu kita ada beberapa yang lagi on development, yang kita baru rilis itu ada Bri, sama ada Manja, sama ada satu lagi yang masih develop. Jadi ya total sekarang ada 4. Oke, dan genrenya gak harus berputar di dekat VOB semua ya? Enggak, genrenya macam-macam. VOB doang yang paling keras mungkin di situ? VOB doang yang metal. VOB yang metal ya. Itu waktu tour ke Amerika tuh gimana sih ceritanya? Vice of Baceprot itu? Kita kemarin baru selesai, ini kita baru pulang dari tour Amerika. Tour Amerikanya itu seharusnya ada 11 titik, berkurang kita cancel 2. Karena telat datangnya nyampe sana. Jadi ya ini baru selesai sih. Berapa kota? 9 ya? 9. Apa aja tuh? Los Angeles gitu-gitu? Los Angeles, Chicago, Pittsburgh, Oakland, New York. Apalagi ya kemarin ya, Detroit. Gokil ya, berapa lama itu di sana? 3 minggu. 3 minggu di Amerika ya, full ya. Berapa orang yang berangkat dari sini? 10. 10. Visa aman agak susah ya? Sebenarnya kemarin enggak sih, kita juga kebetulan dibantu sama US Embassy yang di sini. Jadi agak semuanya lebih lancar. Nah, kalau Gana awalnya lu bikin Sounds Project itu gimana kan? Iya, awalnya memang waktu itu kuliah kan di kampus gue di Depok di Gunadarma. Abis itu ngeliat, ya waktu itu cita-citanya pengen kerja di festival lah, sebenarnya nggak pengen bikin festival. Waktu gitu. itu kan festival banyak, ada The Way The Fest, terus ada Java Jazz. Itu tahun berapa tuh? 2015? 2015. Waktu itu gue masih kuliah semester akhir, habis itu terakhir kayak bikin acara deh sebelum lulus gitu. Semester 8 tuh ya? Semester 8 ya. Oh. Terus gue bikin acara di Rolling Stone, cuma 5 band konser. Yang datang Rolling Stone muat berapa sih di belakang tuh ya? Kayaknya cuma 1.000. Ya? 1.000 paling ya, 1.000-an lah.
ya ternyata pas gue bener-bener nge-create event tuh ada orang dateng yang gue gak kenal, jadi wah seru juga nih kayaknya nextnya akan jadi profesi gue. Terus habis itu selesai lulus ya gue banyak kerja di festival-festival lain lah. Oh, lu sempat kerja di festival lain? Sempat di Synchronize dan lain-lain. Sebagai kalau Synchronize gue talent koordinator dari 2016 sampai tahun lalu. Tahun ini doang enggak. Oh, iya. Jadi waktu band lumayan tuh gue yang ngurus tuh. Oh bandnya iya, juga tuh. Gokil. Gue yang ngurus segala macam administrasinya sampai naik panggung. Oh. Ya tapi di luar itu kan gue ada festival yang gue create sendiri, si Gunadarma Sounds Project itu. Coba begitu gue lulus, Gunadarma gue hilangin karena kan gue udah gak kuliah juga kan di situ kan. Jadi The Sounds Project lah. Jadi di 2015 gue bikin cuma konser, terus habis itu di 2016 mulai stage-nya gue tambah jadi 2, terus next-nya gue tambah jadi 2 hari, terus di 2019 gue mulai ngundang international artis. Sampai kemarin terakhir si Sounds Project terakhir di Ancol itu kita 3 hari ya di 80 line up yang main Indonesia dan luar ya. Ya jadi dari awalnya cuma konser yang 1.000 orang, sekarang ya udah jadi big size festival lah. Maksudnya 20 ribuan ke atas orang yang datang per hari gitu. Fur ya, itu yang Fur ya? Fur tahun lalu ya. Fur sama The Walters tahun lalu yang datang. Nyanyi sama Panturas. Sama Vira Talisa juga kan kalau salah ya? Vira Talisa pernah tapi beda, bukan di Sounds Project. Pas di Sounds Project sama si Panturas itu. Iya, gue nonton Dewa di situ kayak gue nonton. Dewa iya. Ardito, Dewa kan. Kemarin memang headlinersnya si Dewa sama Elo kan. Iya. Tahun ini kan si Noah sama Tulus. Oh iya, pokoknya pas Dewa kan tuh agak rame dan agak mendung kan gitu kan. Gue nyari kayak Once mana? Oh konflik ternyata. Mendung ini. Ya, maksudnya mendungnya di situ. Gue dulu juga Java Rockin Land ya. Gue juga kayak gitu kayak lu juga tuh. Apa? Volunteer gitu dapat tiket gratis kan. Iya. Jemput kelelawar malam dulu gue. Kelelawar malam masih drummer yang lama kan, masih makan melati di atas panggung dulu drummernya kelelawar malam. Sekarang udah enggak emang. Sekarang udah enggak. Sekarang backstage kayaknya dia makan. Buat apa ya? Oke, nah sebelum lanjut kita ada video yang sudah kita siapkan nih, jawaban-jawaban kaula-kaula muda tentang festival musik lah. Coba kita saksikan dulu bersama ya. Tahun ini sudah berapa music festival yang lo datengin? Apa aja? Sekitar 4. 1 sih. Baru 2 kali sih. Big Bang. Ubud Jazz Festival. Gue udah nonton WTF, 90s Festival, Java Jazz. Spill war tiket tersukses dan terburuk lo. Nggak ada sih. Sukses aja sebenarnya kalau war tiket mah. Kalau yang terburuk nggak ada sih. Gue cukup hoki. Ada rencana nonton konser di luar negeri. Nonton apa? Sweet as Revenge manggung di Malaysia mau. Kalau wishlist konsernya Arctic Monkeys paling. Kalau untuk saat ini nggak tahu ke depannya. Kalau line up festival monoton semua, masih mau datang nggak? Di festival tuh banyak banget hal-hal yang bisa gue nikmatin sebetulnya. Nggak masalah sih gue tetap datang. Mau aja sih kalau emang aku seneng sama gestarnya itu. Penampilan juga kayak yang bisa memang menghidupkan stage. Jadi gue rasa sih masih worth aja untuk datang gitu. Kalau bisa request ke promotor, mau datengin siapa? Yosobi lagi. Tulus, Yura Yunita. Morrissey lagi mungkin. Girl band Jepang, Atarashi Gakko. Sekitar 3 atau 4 festival musik ya yang ternyata Gen Z datangi dalam setahun ya. Setahun. Mantep juga. Lumayan ya. Lumayan banyak sih itu. Lu sendiri berapa per tahun? Tapi pasti karena kerjaan ya kalau orang-orang seperti kalian yang gak ada. Kapan terakhir beli tiket festival? Gak pernah lagi. Belum pernah lagi beli tiket lagi. Kemarin gue nonton The Strokes. Iya The Strokes di We The Fest yang bener-bener emang nonton doang sih. Oh iya. Oh itu beli tiket tuh masih? Enggak tapi tetap ada aja kan. Iya ada aja. Gue terakhir beli tiket tuh Synchronize. Karena waktu itu gue bikinnya jadi ini outing kantor ke Synchronize. Jadi gue beli. Oh tapi, outingnya ke Synchronize, outing kantor. Tapi gue deal-dealan waktu itu sama Ucup-Cup, gue belinya setengah harga ya. Soalnya gue belinya banyak. Ya gak mungkin juga dikasih sebanyak itu kan sama Ucup kan. Dan tadi wishlistnya ada Man I Trust, Morrissey lagi ya. Morrissey kan mau datang? Udah kayaknya udah ada deh. Udah ada yang bawa. Udah ada yang bawa. Cuman gak boleh ada yang jual daging atau apa gitu kan sih, dia agak vegan-vegan gitu. Iya agak vegan. Waktu 2016 gue nonton tuh di Senayan. Di Senayan kan? Iya. Taichan suruh pada tutup dulu katanya itu pas Morrissey kesini. Iya sih gitu. Bener katanya gitu. Iya katanya yang Taichan suruh tutup. Sekitarnya gak boleh kelihatan sama dia gitu. Harus diterpal dulu biar dia. Kita vegan semua Morrissey gak apa-apa. Gitu ya. Man I Trust, Arctic Monkey juga ada yang bilang juga ya.
Arti Maki juga kesini tuh, itu orang lama banget ya, kayak dia kayak udah terkenal dari 2007-an di sini, tapi baru kesini Kemarin ya. sebenarnya pertimbangan promotor datengin band luar selain bisa mendatangkan sales yang gede itu ada faktor lain gak sih? Ada, biasanya kita ngambil itu yang ada rute lagi ke Asia. Oh. Soalnya kalau misalnya kita ngambilnya one off langsung dari negara yang langsung kan lebih mahal. Sedangkan kalau pas dia lagi memang touring, apalagi ke deket-deket Indonesia itu lebih friendly lah harganya. Lebih friendly. Nah sistemnya gimana sih? Apakah sama kayak band sini gitu? Kita WhatsApp CP-nya, kita tanya jadwalnya, sama ya? Sebenarnya kurang lebih sama, cuma bedanya kalau artis luar tuh kita masukin offer. Kemudian offernya itu di bidding. Jadi bukannya nanya, harga lo berapa bisa nego gak? Enggak. Oh kayak gitu ya. Enggak kayak gitu. Tapi kayak gimana? Ya kita offer, kita berani sekian nih, kita offernya sekian. Nanti dia akan bidding. Dia cari promotor lain ada yang tertarik atau enggak terus gede-gedean harga. Oh kita yang buka harga ya kalau di sini. Oh itu bedanya sama ngundang band lokal tuh pasti kita tanya mereka harganya berapa gitu ya. Oke nah lu Gan si Sounds Project ini kan baru-baru selesai nih. Kesulitan waktu hari H tuh kayak gimana ya sih? Iya, bikin festival kan pasti sulit ya, maksudnya banyak yang dikerjain. Dan memang, ya meskipun gue udah bertahun-tahun bikin festival, tapi setiap tahun ada aja kesulitannya. Karena kan memang si Sounds Project ini expand terus ya. Dan tahun ini pertama kali 3 hari juga gitu. Stage-nya juga pertama kali ada 5 tahun ini. Jadi lebih banyak stage, lebih banyak line up juga yang main dan lebih banyak penonton juga yang datang gitu. Jadi kalau kesulitannya Sounds Project karena memang setiap tahun kan kita tiketnya memang habis terus tuh setiap tahun. Terus, ya. Jadi memang manage penontonnya sih kadang-kadang ekspektasi penonton yang puluhan ribu orang dan sebanyak itu kan beda-beda ya kadang-kadang. Jadi udah mau dibikin kayak gimana juga tetap aja ada yang komplain gitu. Paling kayak gitu aja sih. Apalagi zaman sekarang kalau komplain kan mereka nge-tweet gitu-gitu komen gitu. Misalnya contoh kayak ya banyak misalnya kayak Rundown gitu contoh yang dikomplain pasti kan. Karena misalnya festival ada 80 band yang main atau 100 band harus dibagi ke beberapa panggung kan pasti. Gak mungkin satu panggung 100 kan. Lu mau sampai kapan nontonnya kan. Iya. Dan mereka kayak gak suka bisa ada band yang bertabrakan. Kadang-kadang Gen Z yang baru nonton dan belum pernah ke festival tuh suka kayak gitu. Iya, karena susah. Nih nabrak apa nih ekspektasi mereka bisa nonton semuanya gitu. Padahal kan gak mungkin kan. Gak mungkin. Itu kayak gitu. Jadi pinter-pinter ngatur rundownnya, ngepostnya. Terus ya banyak yang komplain juga misalnya. Ya diverse banget kan festival itu penontonnya. Apalagi festival gue tuh gue gak tahu dari mana banyak yang dari luar kota, luar negeri, bahkan Malaysia, Singapura. Jadi keinginan mereka untuk di festival juga masing-masing dan kita sebagai promotor ngakomodir itu lumayan harus berpikir juga sih kayak gimana nih caranya supaya bisa ngakomodir keinginan mereka semua. Maksudnya dari mulai awal facility, terus capacity venue-nya juga, pembagian stage, terus band siapa yang harus main jam berapa segala macam, susunan rundown memang itu harus dipikirin banget sih. Jadi memang kesulitan-kesulitan kayak gitu. Jadi makin besar size festivalnya makin banyak yang mesti dipikirin. Jadwal bentrok tuh apa sih di rundown itu pertimbangannya apa kan? Apakah lu nyari yang pasarnya emang jomplang gitu? Misalnya kayak ini kayaknya VOB kalau gue bentrokin sama misalnya It Gitaf gitu. Kayaknya ini gak akan ngaruh nih karena mereka orang yang berbeda yang nonton gitu. Tapi sedangkan kalau lu bentrokin antara Tulus dengan misalkan Yura itu kan beririsan gitu. Begitu bukan caranya nentuin? Bukan juga ya? Setiap promotor pasti gue rasa punya formula sendiri-sendiri buat nyusun programnya, buat nyusun rundownnya ya. Kalau di gue tuh kan karena ada satu stage yang memang areanya gede banget. Si stage yang di tengah tuh. Stage yang Dewa ya? nonton Dewa tuh. Iya. Satu lagi ada yang indoor yang tapi sebenarnya gede tapi itu capacity-nya kan gak segede yang di tengah gitu. Yang indoor gede juga itu tempat Ardhito kan. Gede juga hitungannya. Ya kan nih kayak Convention tuh kayak Liam Gallagher aja main di situ kan sebenarnya waktu itu. Iya. Jadi memang cukup besar sebenarnya, cukup 6 ribuan juga cukup sebenarnya di situ. Yang indoor doang ya? Yang indoor doang dan yang di tengah itu kan 20 ribuan cukup sih. Kalau misalnya full banget kayak pas Dewa gitu. Jadi cuma di indoor ini kan kalau di indoor kan memang tertutup ya, ruangan tertutup lebih bahaya lah kalau lu bikin yang penuh-penuh gitu. Jadi gue harus adu antara yang tengah sama yang ini. Dan sedangkan
gue adu yang beririsan nih, misalnya di sini Tulus, di sini Yura misalnya. Nah itu sulit kan tuh. Jadi biar memang tujuan gue buat memecah mereka. Supaya gak penuh di satu tempat gitu. Karena jauh juga kan, mesti naik jembatan dulu kan. Iya. Ya kayak gitu, jadi memang satu tempat. Tapi kalau dari gue sendiri, karena gue biasa menonton konser, gue selalu openingnya selalu band yang lumayan punya masa dan beatnya lebih kenceng aja sih. Kayak gue selalu opening tuh Hi-Fi misalnya, Malik gitu. Untuk mancing orang datang cepat dan dari supaya semangat ya. Dari sore dan lumayan ya supaya semangat. Habis itu baru mungkin yang pop-pop gue taruh Mahalini atau Liodra gitu di tengah. Jadi biar ada dinamikanya aja sih. Jadi nonton festival kan capek, lo harus fresh terus gitu. Iya. Jadi gue habis dengerin metal nih fresh, gue dengerin reggae. Habis itu gue dengerin pop lagi, ya udah gue singelong di sini. Jadi memang harus dibagi kayak gitu. Belum lagi pas kita udah bagi pengen biar dinamikanya bagus, taunya bandnya schedule-nya gak cocok, mesti bongkar lagi tuh. Banyak banget jadi pertimbangannya kalau bikin rundown festival. Karena kalau sore langsung yang pelan tuh penonton juga, misalnya Mahal ini jam 2 gitu, orang jam 3 tuh udah pada nangis gitu kan. Maksudnya, standarnya kalau rundown dulu kan band-band opening ya yang belum terlalu populer tuh ya. Iya. Ditaruhnya gitu di depan kan. Iya. Udah sore ke malam baru yang gede-gede. Cuma kalau gue yang gede gue taruh pertama sih pasti. Itu 420 kemarin pertama, Hi-Fi pertama. Jadi Hi-Fi sore berarti kemarin ya? Sore main pertama banget jam 2:30 ya pas 3:30 gitu. Jadi terus yang baru-baru gue taruh tengah juga supaya dia main di prime time dan ada penonton yang nonton. Jadi dia bisa mendapat pasar baru gitu. Mendapat pasar baru dan pendengar juga bisa experience musik yang fresh yang belum pernah dia tonton kan. Jadi memang sengaja gue taruh jam 7 tuh. Kayak si kemarin White Chorus gue taruh jam 7. Terus ada salon prime time ya mereka. Iya, salon R&B juga. Terus Prince Hussein. Terus ya banyak band baru yang baru di festival ya. Iya. Yang gue taruh di prime time. Dan itu selera lu aja yang mengkurasi kepercayaan lu aja. Kayak White Chorus pasti bisa pull off nih prime time nih berarti gitu ya. Iya pasti bisa semua sih kalau udah masuk di line up kan udah terkurasi dari berapa ratus nama tuh. Udah pasti bisa mereka handle festivalnya. Itu kesulitannya memanage festival ya. Nah kalau memanage manajemen kayak gimana tuh Nat? Di 12 Wired ini apa aja kendala lo, apa aja yang sulit gitu? Kaitannya dengan festival atau bukan? Apapun aja mungkin dari mengkurasi talentnya juga, berkaitan dengan festival juga gak apa-apa juga. Beda-beda ya kalau manajemen itu kan dari awal kita developnya. Yang dari artisnya masih nol, masih raw banget. Terus gimana cara ngedevelopnya sampai mereka siap untuk manggung di panggung yang gede sekalipun. Sama kayak kata Gana tadi, cara mereka sampai menghandle stage dan crowd yang besar. Karena sama juga waktu itu kita juga punya pengalaman VOB main di satu festival di Ceko. Waktu itu dia itu ditaruh di antara Franz Ferdinand sama The Killers. Jadi Franz Ferdinand, VOB The Killers. Itu tuh susah banget. Drek-dek sih rasanya gitu. Cuma ya udah ya mau gimana, hajar bleh gitu kan. Nah cuma kendala-kendalanya itu caranya kita mengeducate juga artis kita mengenai masalah kayak kalau di negara ini, di festival ini yang baik atau tidak baik untuk speech itu apa aja. Apa aja yang bisa kita omongin, apa aja yang gak bisa kita omongin. Hal itu kan beda-beda di tiap festival itu pasti beda-beda. Terus kalaupun ada masalah gimana cara handle-nya. Kalau misalnya tiba-tiba di tengah lagu senar gitar putus gitu. Atau strap gitar copot, yang hal-hal kayak gitu tuh yang caranya gimana cara mereka menghadapinya itu sih yang perlu jam terbang aja. Tim produksi berarti yang harus standby biasanya kan tuh. Tim produksi standby sih pasti standby. Cuma bagaimana caranya si artisnya juga bikin itu semua seamless sih. Karena yang paling penting artis ya, kalau artis ya panik terus nangis di panggung gara-gara itu ya. Basi ya. Repot juga kita kan ngomong apa. Nangis di panggung kan thanksin juga depan penonton kan. Ada loh yang kayak gitu. Ada. Ada. Siapa? Artis gede juga ada. Nangisnya karena panik atau? Panik. Kadang di festival besar kan ekspektasi orang beda ya. Bisa ada beberapa festival di Indonesia yang udah special set gitu, tapi ya kadang nggak bisa handle aja mereka. Nggak bisa handle pressure-nya. Anjir, kadang gue taruh di awal atau di akhir. Iya gitu. Repot juga ya kalau belum ini. Nah tadi kan memanage yang baru nol banget.
Berarti dia memang kayak baru punya 1-2 lagu, terus lu tarik gitu ke dalam 12 Fire. Bahkan ada yang Belum belum punya punya lagu lagu sama sekali. sekali juga ada. Nah itu apa kesulitan Nat kalau talent baru gitu? Kesulitannya sebenarnya kan kalau kita tuh di 12 Fire mendevelop artis tuh dari mereka songwritingnya, produksinya, terus habis itu Songwriting juga terlibat juga ya? terlibat. Terus kayak waktu VOB les bahasa Inggris, hal yang simpel banget deh shit. itu. Iya juga ya. Iya juga. Terus, bahasa Inggris. iya, terus gimana mereka orang Sunda yang kalau ngomong V itu jadi P gitu. P. Ngomong Oke, bandnya sendiri aja kan iya, masih iya, voice iya, of iya. baca perot dulu gitu kan. Nah itu aja kan merubah kebiasaan. Terus wawasan itu juga sulit gitu kan. Yang kayak gitu-gitunya sih. Wawasan tentang musik dan festival gitu-gitu ya? Bukan, sebenarnya sih bukan soal musik atau festival. Tapi lebih ke general outlook deh. Ya. Gue soal dulu juga, gue dulu kan terinspirasi sama Risma Rizky, manajernya Oh, kelompok KPR. penyemorok Iya, Risma. Kroket. Nah, yang Berita gua Angkasa ya? Berita Angkasa. Nah, yang gue denger dulu, jadi Risma nih dia nggak main band, tapi dia ngumpulin orang-orang, terus dia bikin band KPR ini, terus dia develop sampai meledak banget pada waktu itu. Nah, gue pikir kayak, anjir keren juga nih kayak Risma gini nih. Akhirnya gue cobalah, gue kayak kumpulin orang-orang gitu, terus gue bantu juga kayak songwriting, syuting video klip segala macam kan, jalan dah tuh. Setahun 2 bulan berantakan kalau nggak salah kayak konsep terus bubar. Gagal gitu. jadi Risma berarti. Maksudnya nggak semua orang bisa nerbangin roket. Gue pikir memang sulit gitu. Nah itu gimana? Karena gue waktu itu yang bikin gue kayak mampus ya kayak anjir ngurusin orang tuh susah banget gitu. Kayak variabel kita tuh sifat orang, telatnya orang gitu, personil yang terlalu mabok di atas panggung gitu-gitu masalah kita kan. Itu kan sangat-sangat personal dan ya agak lumayan stressful juga gitu. Dan gue kayak anjing bro, kalau kita stres tapi band kita selevel bara suara mah oke gitu. Kalau segini udah konflik sih capek juga gitu kan. Nah lu mendevelop orang-orang yang baru tadi, apakah ada kendala-kendala kayak gitu, urusan personal yang lu kayak sulit banget nih ngelarinnya? Nah, itu pasti. Karena kan apalagi masalahnya adalah background lingkungan dari tiap orang tuh beda-beda. Kalau tadi ngomongin mabok di panggung gitu. Iya. Gue pernah pengalaman, gue dulu manage Piwi Gaskin ya. Dulu band itu mabuk mulu kan di panggung. Sampai akhirnya gue bilang, lo kalau minum di venue, lo gue denda. Gaji lo gue potong. Sampai ada penaltinya. Gaji lo gue potong Sampai ada 1 juta. penaltinya. Terus itu, duitnya buat apaan? Duitnya buat kita makan-makan gitu. Ya udah deh, terus akhirnya mereka berkurang tuh. Minumnya ntar sebelum nyampe venue, sebelum pergi ke venue minum dulu gitu. Tapi gue nggak masalah gitu. Ya pokoknya kan dia udah ada waktunya tuh sampai di venue, jadi udah lebih stabil lah gitu. Karena mereka takut didenda. Soalnya dendanya waktu itu 1 juta lumayan juga. Iya lumayan juga itu. Udah motong honor manggung berapa tuh? Iya. Tapi kalau setelah turun panggung aman tuh boleh ya. Terserah. Cuma kalau waktu itu gue memang strict tidak boleh minum di area venue. Karena kadang-kadang waktu itu kekhawatirannya adalah kan kalau lagi event itu apapun bisa terjadi. Mau tiba-tiba IO-nya emang ngambil sound system yang jelek lah atau apalah kayak gitu. Jangan sampai nanti disalahinnya bandnya. Oh soalnya bandnya mabok gitu. Oh iya. Sebenarnya lebih sesimpel itu Image sih. buat band juga lu jagain banget ya. Iya. Mbak Nata. Ngaruh itu. Tapi itu bukan masalah di VOB lah tentunya ya. Karena VOB biasanya air zam-zam lah. air zam-zam gitu. Kita band syariah gitu baik-baik benar kalau sama VOB. Yang gelap musiknya aja lah gitu. Yang Iya. gelap musiknya aja ya. Iya. Nah tapi ini pendapat lu berdua tentang war tiket sekarang yang kenapa lebih susah. Karena katanya kadang ada bot yang beli tiket untuk dijualin lagi gitu. Dulu kan gak ada tuh. Dulu kayak war tiket ya emang lawan kita cuma penonton-penonton lain gitu ya. Mungkin calo ada tapi belum level yang pakai bot gitu. Itu apakah beneran ada dan pendapat tuh gimana tentang itu tuh? Ya kalau di festival yang gue manage si Sounds Project itu kan war itu terjadi kalau pas first day opening aja tuh. Oke. Misalnya kita baru buka tiket early bird misalnya atau pre-sale. Itu kan pasti yang akses akan banyak. Nah sebenarnya kita biasanya siapin server yang lebih besar di sistem tiketing. Nah kalau misalnya, ya gue gak tahu kalau promotor-promotor lain yang bawa misalnya band yang bener-bener big band ya kan. Kayak Coldplay gitu atau BMTH gitu kan. Kan fansnya banyak banget dan dia ngerasa once in a lifetime juga nih gue bisa nonton ini di Indonesia. FOMO juga kan lagi ngetrend banget tuh FOMO yang
Ya kalau Coldplay gitu kan kayak lu semua orang tahu gitu. Di keluarga lu aja bokap nyokap lu pasti minimal tahu satu lagu. Iya, Viva La gitu Vida ya kan. minimal. Iya, jadi kalau masalah bot itu kan sistem ya namanya juga. Sekarang tiket udah online, nggak ada lagi Ibu Dibio atau apa segala macam. Kalau sekarang semua online sistem dan itu pasti bisa diakalin kan. Sebenarnya kelemahannya di situ dan kita nggak tahu juga siapa yang ngakalin gitu. Jadi agak sulit juga sih. Kalau misalnya sampai ada bot, kalau di festival gue sih nggak ada. Tapi kalau penipu sih sering ya. Penipu banyak. Penipu yang bilangnya WTS gitu, padahal ya gue juga bingung sih kenapa penonton udah tahu tiketnya masih ada nih di website, dia belinya di komen gitu. Itu ngapain juga, gue bingung juga ya. Ini doang gak sih kayak perkara lebih murah gocap, lebih iya, murah 20 kadang-kadang gitu-gitu. Kadang-kadang cuma perkara kayak gitu doang. Itu jahat sih, maksudnya target tipuan lu cuman Gen Z mau nonton musik aja lu celot duitnya kayaknya jahat banget gitu ya. Ada opportunity juga di situ. Tapi kalau dari zaman dulu zamannya offline juga calo juga udah ada sih ya. Cuma udah sekarang kan ya. Sistemnya aja yang beda gitu. Hukum untuk penipu tiket konser tuh apa ya di undang-undang ya? Harusnya kebiri telinga gitu menurut gue. Lu gak berhak dengerin musik sama sekali dalam hidup lu karena lu menipu tiket gitu ya. Nah ini pertanyaan yang mungkin sulit dijawab untuk Gana ya sebenarnya, kayak Riders Band ada yang repot-repot gak di Sound Project kan? Enggak ada sih kalau normal dari ya. Gue juga basicnya kan waktu itu di talent koordinator ya di festival-festival lain juga. Dan ngurusin banyak band juga. Ngurusin ridersnya juga. Tapi kan festival tuh biasanya punya general pack sendiri yang memang kita gak sediain semua ridersnya. Jadi memang general riders. Oke. Iya kan karena sebanyak itu kalau misalnya kita belanjain semua ridersnya detailed gitu. Misalnya ada 100 band gitu kan. Agak repot juga. Jadi kita ada general riders misalnya ya lo mendapatkan air mineral, terus anduk, terus technical ridersnya juga sesuai dengan festival pack gitu. Oke. Dan amplinya juga sharing sama band-band lain gitu. Karena kalau amplinya di dedicated juga dari sisi jadinya kan dari sisi teknis juga lebih lama gitu. Kalau drum juga standby misalnya di satu stage, kalau di festival itu kan drumnya mesti silam, mesti didorong, mesti gantian kayak gitu. Jadi kita cek dulu semua technical ridersnya, akhirnya kita bikin satu festival pack yang kira-kira bisa dipakai bareng-bareng lah. Untuk formatnya band. Paling misalnya tiba-tiba ada special performance yang dibawa choir atau apa, kita tambahin mic-nya gitu khusus untuk itu. Nah kalau artis luar mungkin dia amplinya mereknya lebih spesifik aja, terus colokan listriknya juga beda yang kayak gitu-gitu sih. Berarti ada riders default untuk festival yang disamain oleh semuanya ya. Iya. Nah, tapi mungkin yang dipertanyakan oleh beberapa musisi gitu atau bahkan mungkin LO gitu, kayak si riders default tadi, kenapa selalu Pocari Sweat dan Hoka Hoka Bento gitu? Maksudnya apakah gak ada kedengkian dari Yoshinoya gitu ya? Gue kalau jadi bosnya Yoshinoya kayak gue juga punya chicken roll gitu. Kenapa harus Hawk Band kalau gue jadi ownernya ya Yoshinoya ya? Ada apa dengan Hawk Band sebenarnya kan? Kenapa selalu dia yang jadi riders gitu? Itu dia kalau menurut gue Hawk Band tuh kalau dingin masih enak dimakan soalnya. Itu kalau menurut gue ya. Iya ada keringat-keringat itu masih ketelan. Masih aman. Iya. Kalau kayak fried chicken agak kurang ya kalau udah dingin. Iya, ya. Kalau nasi Padang kan santan-santannya udah mulai gak enak tuh. Harus cuci tangan lagi juga kan agak repot juga. Simpel aja sih menurut gue di event yang mobilitasnya tinggi ya simpel aja. Iya, dingin masih enak gitu. Dingin masih enak dan makan pakai Kalau gue sumpit. gak tahu kalau talent kenapa maunya itu. Kalau nasi Padang kan orang harus pakai tangan, ntar Kibil Cangcuter mau solo ada sisa rendang di sini agak susah main serong kan, agak deng gitu agak repot ya. Nah, riders yang lu tentuin apa aja Nat untuk talent lu? Sebenarnya sih yang paling utama technical aja dulu. Technical dibikin Jack, sesimpel-simpelnya. gitu-gitu ya. Iya, itu aja dulu. Terus kalau hospitality sih paling kalau gue standar ya artis-artis gue paling ada ruang tunggu yang ada kacanya sebadan biar bisa ngaca. Terus mineral water biasanya gue minta ada buah-buahan biar seger aja dan pasti ada pisang. Pisang ya? Selalu pisang. Karena kalau misalnya memang manggungnya itu nabrak jam makan siang atau makan malam, daripada mereka lapar paling enggak mereka ganjel pisang. Ganjel dulu pakai pisang ya. Soalnya kalau sebelumnya makan nasi terus manggung itu bisa muntah. Oh iya. Jadi pisang itu lebih aman. Pisang lebih aman ya. Nah ini kan mungkin riders yang ribet tadi berangkat dari gosip-gosip zaman panitia pensi zaman dulu ya. Mungkin 2000-an awal ya. Waktu itu ada Classics atau apa gitu. Pensi pokoknya SMA.
Iya. Iya gue pernah dengar tapi gue gak tahu spesifik. Gue di dalam tuh. Ada Sigit, Brandas. Di Senayan gak sih? Di Senayan ada Tompi. Nah pas gue lagi nonton, tau-tau ada yang mau jebolin gitu. Nah terus tiba-tiba rumornya kayak, Zah itu yang mau jebolin tuh anak salah satunya geng-geng dari SMA lu juga. Gue bilang kayak, iya apa gitu kan. Pas gue liat kayak teman-teman gue mampu deh beli HTM 35.000 gitu. Kayak gak mungkin. Dapat. Nah rumornya setelah kayak gitu, itu banyak pensi dan acara musik yang izinnya tuh dipersulit setelah tragedi di Senayan itu tuh. Nah itu apakah menurut lu gimana tuh? Sekarang masih ada apa enggak yang mental-mental jebolan kayak begitu? Dulu kan ada kan yang mereka emang pengen jebolin konser itu untuk nonton gitu. Beberapa pihak-pihak yang enggak bertanggung jawab ya. Kalau gak salah gue denger ada pensi SMA mana gitu gak tahu. Tapi dia bikin di Senayan. Kebetulan pas lagi bubaran abis bola kan. Terus supporternya lewat situ kalau gak salah gitu deh. Bener gak? Jadi ngerusuh gitu supporternya. Gue gak tahu bola apa tapi gak tahu supporter mana juga. Gak tahu. Pokoknya ada pertandingan lah di Senayan itu. Kalaupun kita tahu supporternya juga kayak gak perlu kita sebutin juga di sini lah maksudnya. Iya. Enggak beneran gak tahu. Tapi itu kalau bener ya itu apakah bener itu acara yang gue datang atau mungkin acara lain gue juga gak tahu. Iya gue gak tahu tapi dirusuhin gitu. Kalau gak salah Toniki yang main terus Toniki ya? Dihancurin. Ada Tonikinya lah pokoknya. Wah Toniki kan slow bro. Harusnya lu menikmati Bang Tony itu dengan kerusuhan gitu ya. Iya kalau izin-izin acara itu kan sekarang sebenarnya setelah pandemi justru makin dipermudah karena buat ngebangkitin kembali industrinya kan. Tapi kemarin kan ada kasus event yang di Senayan tuh. Yang over capacity dan lain-lain yang akhirnya dia harusnya 3 hari jadi cuma sehari jalannya. Jadi itu lumayan berdampak tuh kepada perizinan semua promotor sempet tuh di akhir bulan November Desember tahun lalu ya. Sekarang sih udah normal lagi gitu. Berapa lama tuh kan dari festival itu bermasalah sampai izinnya jadi aman lagi? Ya pokoknya aman lagi baru mulai kalau Januari kan gak banyak event ya. Baru mulai 2023 lah aman lagi. Januari kan gak banyak event pasti Januari Februari ya. Maret lah baru ada event. Ya begitu 2023 sih udah mulai semua aman lagi. Kasiannya kan yang promotor yang kebetulan abis acara itu lagi ngeplan acara yang besar juga tiba-tiba udah bikin rundown harus majuin bandnya jadi main cuma setengah jam gitu. Kalau dia gak salah apa-apaan kasarnya gitu ya. Terus apalagi udah ada sponsor alkohol yang mau investasi gak jadi juga gitu. Iya, nah itu ngaruh hanya jam doang atau jadi kayak jual alkohol jadi susah juga di acara. Kalau jual alkohol gue gak tahu kenapa di waktu itu. Cuma gak boleh juga. Iya kan, ngaruh di kan Jakarta tuh. waktu itu tahun lalu. Tapi setelah itu ya memang udah normal lagi sih kalau sekarang. Soalnya pas di waktu itu Heads in the Clouds kalau gak salah rada-rada mepet sama si festival yang bermasalah tadi kan. Terus gue kesana sama USS dan di sana gak ada alkohol. Nanti lu ada di sana kan bareng VOB. Gue kayak wah ini boothnya cuma makanan terus minuman-minuman teh gitu kan. Gue kayak wah nonton Joji sober gimana gitu rada aneh gitu menurut gue gitu ya. Pasti kalau misalkan gak ada masalah itu ada alkohol dan itu keren banget buat gue tuh si Heads in the Clouds itu dari kayak interiornya terus rute-rute penonton kemana tapi kayak agak aneh mungkin bagi beberapa orang yang doyan alkohol untuk tidak ada alkohol di sana gitu. Nah lu gimana tuh waktu di Heads in the Clouds rasanya bareng VOB di sana? VOB satu-satunya line up Indonesia yang main bukan di A8 Rising? Enggak, waktu Head in the Clouds ada 3. Ada VOB, Manja, sama BAP. Oh iya. Manja juga main juga ya? Main. Fop, Manja, dan Bab. Iya. VOB tuh di panggung yang ini main stage, satunya lagi kalau gak salah ya? 3-3-nya main di panggung yang sama, Double Happiness Stage waktu itu namanya. Hari keberapa VOB? VOB tuh hari kedua, Manja sama Bab hari pertama. Nah itu apakah anak-anak VOB merasa mungkin pertama kali manggung di mungkin pertama kali tapi kayak penonton Heads in the Clouds kan agak lumayan berbeda mungkin dengan penonton di festivalnya mungkin di Sounds Project pun juga berbeda dengan penonton di Heads in the Clouds ya mungkin di sana lebih banyak crop top dan yang pakai glitter di sini tuh di sana normal. Kalau di Sounds Project pasti kan gue timpukin kalau ada elah lo ngapain sih nonton Cakatuter dong pakai glitter kan ibaratnya gitu kan. Tapi kalau di HITC kan baru gue masuk tuh udah
Aneh Anjir ya. nih belum 5 menit gue udah lihat 40 udel gitu ibaratnya kan. Nah apakah anak-anak VOB rada-rada kayak anjir nih ini beda nih dari biasanya nih gitu penonton kita dan apakah mereka menerima VOB gitu? Maksudnya kan agak keras banget bagi orang-orang low mental health itu kan. Sebenarnya nggak juga sih, karena sebelum main itu kan anak-anak udah research dulu. Dan itu kenapa keputusan mereka akhirnya mereka nge-cover Blackpink. Oke, ya. Mereka nge-cover tepat ya Blackpink untuk tuh relate, buat untuk intronya. relate, Wah ya. ini penontonnya kayak gini, kayaknya kalau kita cover Blackpink lucu juga. Oke lah gitu kan. Udah gitu karena di situ juga banyak remaja ya. Makanya waktu itu juga makanya VOB bawa Resonance Choir. Itu untuk featuring juga gitu. Jadi untuk supaya nyambung lah, menarik buat penontonnya gitu. Dan waktu itu kebetulan emang penontonnya gak ada yang tahu VOB sih ya. Gak banyak yang tahu VOB. Beda market memang sih. Beda market, kan? cuma efeknya dari situ justru sekarang itu VOB punya fans dari market itu. Dan sekarang itu malah marketnya fans-fans K-pop itu jadi standnya VOB juga. Oh, mereka jadi masuk musik-musik seperti VOB ya. Dan di sana lo waktu itu apakah cuman lo manggung doang terus lo cabut atau lo sempat nonton yang lain, Nicky, nonton Brian? Sempat nonton yang lain karena dulu waktu itu tuh gue nungguin banget Atarashi Gakko. Oh ya itu yang sebelum Nicky ya. Sebelum Nicky. Nah anak-anak VOB nonton yang lain juga. Apakah mereka pas nonton Joji kayak kok ada sih musik lemah begini gitu? Karena kan sangat-sangat berbeda gitu tapi ya. memang bener sih VOB tuh pernah nanya gitu ke gue. Pernah kan? Pernah gitu. Nanya apa? Mam kenapa sih Joji jadi cowok sedih banget gitu. Nah, kalau lu bawa dia ke Senopati kayak, oh emang semua cowok begitu mam sekarang gitu. Dia kan emang lagi hype gitu ya. Sad boy itu lagi banyak sekarang di mana-mana. Cuma waktu itu VOB sih stay sampai akhir kan. Makanya kan waktu itu VOB juga ikut finalenya. Finalenya waktu Head in the Clouds. Dan mereka tuh emang nungguin Nicky sama Rich Brian. Mereka ngefans banget. Oh mereka dengerin juga, iya sih keren situ Nicky memang di situ. Oke, teman-teman sebelum kita lanjut kita mengingatkan untuk memfollow Instagram @mldspot, subscribe YouTube MLD Spot dan dengarkan di Spotify dan Noise MLD Podcast. Nah sekarang dari sisi punya manajemen dan event nih, kenapa Coldplay cuman sehari di sini padahal di Singapura tuh dia bisa sampai 6 hari gitu? Kenapa di sini nggak 6 hari juga? Menurut lo, menurut pendapat kita sebagai netizen aja nih. Gue gak tau ya, gue pernah baca di internet sumbernya juga nggak kredibel ya. Tapi gue pernah baca Coldplay tuh nggak mau ke negara yang banyak korupsinya gitu. Terus gue pikir kayak, loh kok dia mau ke sini? Apakah dia apakah dia ngikutin kumparan.com apa gimana? Cuma memang banyak faktor sih. Jadi kayak kalau setahu gue kan di situ Coldplay di Singapura itu juga disupport sama governmentnya. Jadi ada governmentnya juga invest di situ karena buat naikin devisa ya. Turismenya Singapura lagi kan gitu. Jadi itu juga salah satu ya mereka kuat-kuat aja gitu. Dan memang nomor 2 kalau menurut gue kita memang masih kalah sih di fasilitas. Banyak sekali fasilitas kita yang masih kurang untuk konser selevel itu. Iya. Menurut lu, Gert? Kalau gue sebenarnya nggak tahu ya, tapi kan karena memang gue ngobrol sama promotor lain lah yang biasa, contoh misalnya yang bawa Slipknot ke sini segala macam yang band-band top tier lah. Iya. Terus ya memang kayaknya Singapura tuh emang ada base sendiri ya dia di situ ya. Iya ya. Dari si Live Nation gitu. Jadi mungkin konser di sana lebih banyak harinya kayak apa ya, kayak banyak harinya dan ya mungkin itu salah satu bentuk bisnis sih menurut gue sih. Bisnis aja yang dia bikin show lebih banyak di sana karena branch dia di sana. Jadi Indonesia sih sebenarnya menurut gue udah bisa aja ya, palingnya 3 show gitu, masa nggak bisa 3 hari ya. Tapi memang nggak dikasih aja mah si Coldplay-nya. Iya, mereka dan manajemen for whatever the reasons, gue nggak ngerti juga sih. Iya sih. Nah dan kenapa kita di skip dalam turnya Harry Styles dan Taylor Swift, terutama Taylor Swift ya, dia harus tahu di Indonesia kan banyak cegil gitu. Swifties maksud gue. Bukan gue yang ngomong ya, memang orang-orang di TikTok men-self-diagnose mereka cegil gitu, bukan gue yang ngomong kan. Swift itu
itu gede banget di Indonesia. Gede banget. Sepupu gue, teman-teman gue tuh Swifties semua gitu. Apakah berarti kan dia memang nggak pengen ke Indonesia si Taylor Swift ini gitu? Kenapa ya kira-kira menurut lu? Iya, mereka kan pasti baca regionnya ya, maksudnya seluruh dunia tuh kayak dia mau mengambil pasar Asia Tenggara ya di Singapura ya cukup, cuma dia bikin beberapa show gitu. Itu kan memang buat udah menarik yang negara sekitar. Dia udah di Malaysia, di misalnya di Indonesia juga segala macam, Thailand gitu segala pada berangkat ke Singapura, pada berangkat semua. emang dikasih base aja di situ sih menurut gue. Iya ya, dibanding dia harus muter-muter sendiri, mendingan dia di satu tempat terus semua ke sana gitu. Iya, kalau menurut gue gitu sebenarnya ya. Padahal kita juga bisa ya, mungkin harusnya posisi bergen kita lebih ditingkatkan lagi lah supaya kita bisa jadi kiblat juga. Iya, kita bisa bikin yang 6 show-nya itu. Iya, harusnya gitu ya. Tapi balik lagi industrinya kan global juga ya. Udah diatur apa gimana, apa segala macam, gak ngerti gue. Ya, mungkin Mbak Nadia lebih internasional kan, dia lebih tahu kondisinya tuh. Nat, apakah lu membawa VOB ke luar negeri itu kayak Eropa dan Amerika tuh termasuk kayak bentuk balas dendam juga, bahwa kayak ini banyak loh talent di lokal yang bisa ditarik ke internasional gitu. Contohnya dari VOB sendiri. Sebenarnya bukan balas dendam ya, tapi kayak pembuktian aja sih. Kayak sebenarnya kita bisa kok. Dan karena gue selama bertahun-tahun kalau kerja di industri ini, menurut gue band Indonesia tuh bagus banget dibandingin di segala macam di Asia Tenggara ya. Band-band kita tuh mainnya tight. Karena kita di dalam negeri sendiri manggungnya udah banyak gitu kan. Dan sebenarnya bisa, dan itu ya dengan VOB ini kita di tim itu membuktikan kalau itu benar, kalau itu memang bisa. Kalau kita bisa band Indonesia tuh tur ke luar negeri dengan dibayar dan diperlakukan seperti layaknya artis internasional lainnya aja gitu. Bukannya yang harus ya namanya tur sedih lah ya, tur air mata, enggak gitu juga gitu. Tur air mata kayak gimana? Ya gitulah seadanya. Enggak kok gitu, kita bisa tur dibayar yang proper sama promotor-promotor. Terus kita bisa hidupnya selama di sana juga nggak sedih-sedih amat gitu kan. Nginep di hotel yang layak, kendaraan yang layak, semua-muanya juga bisa, enak aja. Dan ternyata bisa, itu bisa terjadi gitu. Mendapatkan treatment yang sama dengan line up yang lain di sana gitu ya. Benar. Yang tadi yang bareng Franz Ferdinand sama si The Killers tadi, berarti itu VOB dapat treatment yang sama tuh, hotel sama. Itu enggak, kalau misalnya caranya international events itu terutama di Eropa dan di US sama kayak kita bawa artis internasional ke sini. Banyaknya itu kan dealnya itu namanya delivered. Delivered itu berarti terima di tempat. Oke. Jadi lu gue bayar sekian, pokoknya gue tahu lu terima di tempat. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi gitu ya. Masalah hotel kayak masalah flight dan segala macam tuh biasa kita yang ngatur sendiri. Dia ngasih bayaran di depan. Semuanya gitu kan. Pokoknya gue mau tau beres, gue taunya lu terima, lu nyampe di festival gue jam segini hari ini gitu. Cuma buat kita malah lebih enak sih. Karena kita juga bisa kelola budgetnya sendiri, kelola rutenya sendiri, segala macam gitu. Misalnya flight nggak terlalu lama, ekonomi nggak apa-apa lah gitu, nggak harus business class gitu-gitu. Enggak, kita nggak naik business class, mahal bener. Kita masih merakyat lah ya. Masih merakyat, masih ekonomi aja. Soalnya gue rasa Taylor Swift nggak mungkin naik ekonomi kan. Kalau dia sih jet pribadi ya. Iya jet pribadi, iya. Makan roti coklat kayaknya agak kurang ini kan. Taylor Swift ya. Nah tapi VOB kan gak selalu di festival atau di acara gede. Kadang kalian manggung di kayak skena kota-kota lokal juga. Berarti itu kayak klub dan barnya di sana gitu kan. Nah itu apakah mungkin kalau technical alatnya dibandingin festival pasti jauh ya. Tapi kalau dibandingin sama bar atau klub yang di sini, apakah kita udah mendekati atau sebenarnya masih apa beda itu Nat? Kalau kenyataannya gini, kalau di luar itu kan kita main bukan di klub atau bar ya, tapi kalau di sana tuh banyak banget music venue. Jadi bener-bener khusus untuk musik doang. Khusus untuk musik gitu, dan di sana tuh hidup, bisa tiap hari ada event. Nah, yang gue selalu ngerasa lucu adalah tiap kali kita jalan ke sana, gue baru nyadar kalau Indonesia itu sebenarnya secara kualitas produksi itu udah keren banget. Orang venue di sana masih banyak yang mixer analog. Oh gitu. Bayanginnya. Iya ya.
Sedangkan di sini semuanya udah digital, apa-apa. Iya, Dan iya, kita iya, kan iya. biasa bawa sistem kita sendiri, Heeh. apa. Kita lengkap lah biar gak repot juga gitu. Biar gak perlu sound check, gak perlu apa, biar gak Iya. lama lah. Itu orang di sana tuh malah amazed gitu sama barang-barang yang kita bawa. Wah Oh, ini gitu apaan, ini begini. Malah nanya-nanya ke kita gitu. Jadi yang ini aneh juga ya gitu. Ternyata memang standar produksi di Indonesia itu memang udah canggih banget sebenarnya. Oh, malah terkadang di sini lebih canggih dibandingin, maksudnya klub biasa atau bar biasa di sini lebih canggih dibandingin musical venue di luar ya. Lebih canggih memang, tapi secara spek memang lebih canggih. Cuma hebatnya kalau yang di sana itu SDM-nya sih. Oke. Jadi mereka maintenance-nya itu bagus, cara settingnya itu bagus, segala macem. Apa aja dari selain mixer yang kita menang alat dibanding mereka? Apa mereka masih pakai Boss Metal Zone gitu yang hitam atau? Flash Ferdinand dikasih itu sih agak red flag kayaknya, kayak nggak bakal bisa. Kalau di luar itu kan beda sistemnya sama di sini. Kalau di sini kan kita bisa minta macem-macem. Gue maunya drumnya ini, ampli ini. Kalau di sana enggak. Jadi di sana itu bener-bener nyediain spek sound aja. PA, mixer, monitor, udah. Jadi segala macam backline, drum, ampli. Karena artis sana tuh biasa bawa sendiri. Jadi mereka tuh sediain panggung kosongan. Ya kita nggak bisa minta, gue mau drum set ini, amplinya ini nggak bisa. Jadi kalau kita mau, ya kita harus sewa sendiri. Sewa lagi ya, keluarin lagi tuh biaya lagi ya. Ya. Nah, tapi menurut kalian lebih susah ngundang artis luar ke sini atau bawa artis ini untuk manggung di luar negeri kan? Menurut lu? Iya, kalau untuk ngundang artis luar ke sini ya nggak sulit sih, ya cuma masalah administrasi sama komunikasinya yang beda gitu. Iya. Kalau misalnya artis lokal kan kita tinggal WhatsApp manajernya yang memang udah berteman lama gitu, nego tanggal segala macam selesai. Tapi kan kalau artis luar kita harus riset dulu kira-kira di sini akan bisa dijual apa enggak gitu. Gue harus banyak riset, dari banyak riset untuk keluar beberapa nama, terus gue harus email ke agensinya yang kadang-kadang agentnya juga sama gitu, terus ngebit sama yang lain juga. Iya. Ngebit harga segala macam, kadang di ghosting, kadang dibales, kadang enggak gitu. Iya. Ya kan, ya jadi memang kalau untuk bisnis promotor dan artis luar di sini sih, karena memang pendengarnya kebanyakan masih dengerinnya nama-nama yang emang gede, misalnya kayak sekarang nih New Jeans lagi pengen banget nih dibawa sih contoh, tapi manajemen New Jeans bilang udah ada banyak banget nih promotor yang nge-beat kita, sampai ngomong kayak gitu, nge-state kayak gitu. Ya jadi ngadu gitu loh. Ngadu-ngadunya aja kalau bawa artis luar ke sini, ngadu sama promotor-promotor lain ya, pinter-pinteran lah. Kita email, ngelobi segala macam. Akhirnya siapa yang dapet nanti. Iya, ya begitu caranya. Nah kalau udah dapet kan bisa dibagi-bagi juga tuh. Oh gue show Jakarta, lu Surabaya. Oh iya. Gue kemarin juga sempat nge-handle show second hand di Surabaya sama Jogja gitu. Yang dapat bukan gue promotor ya, tapi gue dikasih 2 titik kayak gitu. Jadi bisa kayak gitu juga. Nah jadi memang kalau ngundang artis luar ke Jakarta ya kayak gitulah. Jadi memang agak, kalau big names memang agak bersaing dengan yang lain. Bukan bersaing sih ya. Ya ngebit aja, ngebit kayak lagi ngebit. Nah kalau ngundang, kalau bawa artis ini keluar ya, gue belum pernah kan, mana dia tuh yang sering tuh. Gimana benar. Bedanya mungkin kalau mau ngundang artis luar ke sini ya itu tadi tinggal ngebit aja kan. Tapi kalau bawa artis sini mau keluar itu prosesnya panjang. Karena kan yang pertama kita harus promo dulu. Gimana caranya orang sono tahu VOB itu siapa? Ya itu yang paling susah gak sih harusnya? Itu paling susah, ya kan? Itunya dulu, itu aja butuh waktu kan, gak cuma setahun 2 tahun. Nah abis itu proses keduanya adalah cari agent di sana. Karena kalau misalnya kita mau main di Eropa, festival di Eropa maunya dealing sama agent Eropa. Iya. Nggak mau dia dealing sama agent ini kan kita nggak ngerti dia. Iya, betul. Sedangkan kalau sama agent Eropa dia kan biasa, gue sekaligus ngebooknya sekian banyak band gitu kan. Ketika mau main di US dia maunya akan lebih enak kalau dealing sama booking agent di US. Nah jadi untuk mendapatkan VOB bisa dapat booking agent aja itu kan sulit ya. Dan kan kita juga nggak mau main sembarang booking agent siapapun gitu. Jadi kita pengennya booking agentnya yang bagus sekalian gitu. Jadi contohnya kayak booking agentnya VOB yang di US sekarang, kita tuh dapat adalah booking agent yang sama booking agentnya Linkin Park.
gitu kan. Jadi memang kita ngincer dia dari awal. Gue pengennya dipegang sama orang ini. Karena gue maunya main di event-eventnya yang Linkin Park main gitu kan. Di area itu misalnya. Jadi hal-hal kayak gitu sih. Berarti itu booking agentnya, maksudnya si booking agent yang di US yang megang Linkin Park tadi, dia megang VOB juga gitu. Yes. Sehingga ketika ada orang US mengundang VOB, dia tinggal gak perlu ngontak orang Indonesia ke orang US ini. Nah itu gimana caranya? Kan berarti kan yang susah adalah kok dia mau sih megang band gue yang dari Indonesia, berarti gitu kan. Lo ada tips-tips khusus gak mungkin untuk, kan pasti semua band pengen manggung di luar atau di Amerika gitu kan. Kalau lo disuruh berikan tips gitu, lo kan ngasih apa misalnya? Tipsnya itu perbanyak network sih pasti. Kalau gue juga awalnya ngubungin promotor, booking agent dan segala macam itu awalnya dari LinkedIn. Dari LinkedIn, oh gitu. Dari LinkedIn cari, oh ini ada nih orangnya, kenalan deh gitu. Terus kalau misalnya waktu itu gue pernah ke salah satu music conference tuh, gue sering banget dulu ke music conference di luar. Waktu itu gue ke music conference di Singapura, kebetulan di sana ada booking agentnya Red Hot. Terus waktu itu gue message, boleh nggak? Gue mau ngobrol dong gitu, gue mau nanya-nanya. Gue pengen belajar dari lo, gue pengen ngobrol aja sejam. Terus ternyata dia bales, boleh, lo datang ya jam sekian, gue ada waktu jam sekian sampai jam sekian di sini gitu. Oh gitu ya? Ya gue langsung pergi ke sana, ngobrol gitu, nanya macem-macem. Nah habis itu build dan selalu jaga relationshipnya. Jadi gue minimal 3 bulan sekali sama orang-orang yang gue kenal itu pasti gue say hi, apa kabar dan segala macem. Memaintain hubungan dengan orang-orang di luar sana ya ibaratnya ya. Ya. Oke, kita mengingatkan lagi teman-teman di rumah untuk memfollow Instagram @mldspot, subscribe YouTube MLD Spot dan dengarkan di Spotify dan Noise-nya MLD Podcast. Nah, berikutnya nih mungkin buat Gana nih, ini mengenai The 1975 kemarin ya kan. Kayak lu akan ngapain tuh kalau misalnya Fur di Sound Project kemarin cipokan gitu tiba-tiba. Itu kan kayak gimana cara lu nge-handle. Dan gue kayak apa ya, gue ngefans banget gue dulu sama, bukan dulu ya, sampai sekarang sama The 1975 gitu. Tapi gue suka musiknya. Iya. Dan gue pernah nonton dia 2 kali, kan dia udah 2 kali kesini kalau gak salah kan. Gue udah pernah nonton. Nah tapi setelah kejadian itu, terus gue dengerin lagu mereka lagi dan gue denger liriknya jadi kayak Girls, jadi kayak lagu fiktif sekarang gitu setelah gue kejadian itu. Nah menurut lu itu gimana tuh opini lu tentang kejadian itu dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak festivalnya? Lah kalau sampai terjadi kayak gitu kayaknya udah di luar kontrol ya menurut gue ya kan. Maksudnya semua pasti kan sebelum lo naik panggung band itu ya baik itu lokal maupun internasional udah ada kontrak yang mesti dipatuhi dan ada peraturan festival masing-masing beda-beda kan. Misalnya gak boleh minum di atas panggung atau gimana segala macam. Itu kan untuk menghindari hal-hal yang di luar kontrol kayak gitu. Dan memang ya itu bikin festival ya resikonya besar dan kadang-kadang dadakan waktu itu. Dan itu terjadi di With The Fest kan. Besoknya main di With The Fest dan itu riskan banget. Gue juga mencoba memposisikan diri gue di promotornya juga kan kayak wah ini gimana nih kan. Kalau gue datengin kesana gue kayak juga gue waktu itu kan gimana. lagi lihat banget di sosial media karena gue hari pertama abis nonton The Strokes di With The Fest terus wah 1975 malamnya begini nih. Wah ini pasti pusing banget nih anak-anak Ismaya gitu ya kan. Gue pasti mikir kayak gitu dan memang ada aja hal-hal yang di luar kontrol kayak gitu ya. Contoh 2 tahun lalu pandemi juga waktu itu. Kayak gue Sound Project tinggal 3 minggu lagi tuh. Habis itu Jokowi ngumumin COVID kan. Habis itu semua event seluruh dunia gak bisa. Dan memang ya hal-hal yang kayak gitu dihadepin aja dijalanin. Dan kemarin kan dijalanin juga tuh sama promotornya With The Fest. Akhirnya malah Sheila kan main gitu. Ada aja gift-gift yang ya memang kalau misalnya kita berpikir positif dulu. Kita mau bikin konser buat yang penting gue gimana caranya bisa deliver musik ke sebanyak-banyaknya orang. Ada aja jalannya sih. Dan memang yang di luar kontrol juga banyak banget. Force major itu banyak. Ya, sih. Ya contoh kemarin di Sound Project juga baru kejadian kan. Waktu Noah main gue pakai fireworks. Fireworksnya itu jatuh ke panggung gitu. Terus panggungnya kebakar gitu atasnya. Oh gitu? Pas Noah tuh? Iya. Pas Noah gitu kan yang kayak gitu-gitu di luar kontrol gue juga. Gue gak mungkin dong ngecekin itu kembang api ditaruh di mana gitu kan. Jadi ya gimana kita bener-bener taktis dan fokus bisa. Habis itu kan langsung tim gue langsung mademin apinya lah di atas. Jadi show-nya tetap jalan. Ya hal-hal kayak gitu banyak lah.
salah satunya di luar kontrol juga, lu kan gak bisa kontrol di atas panggung. Nih band mau ngapain itu kan kaget banget kan. Sampai akhirnya cancel main di acara lu, terus belum misalnya last minute. Dulu gue pernah denger Paramore juga si Hailey-nya sakit tenggorokan tiba-tiba hall-nya udah dibuka. Itu kan hal-hal kayak gitu memang bakalan promotor semua tuh yang nanggung gitu. Ya even misalnya kita diganti rugi sama bandnya, itu juga gak bisa ganti rugi semua kan pasti. Apalagi sampai band internasional, biasanya pengadilannya yang internasional juga tuh kalau mau ada case-case kayak gitu. Jadi ya dihadepin aja, memang resiko bisnis promotor juga di situ, bikin festival resiko di situ, banyak hal-hal yang memang kadang kita nggak duga juga sih, di luar kuasa juga. Pasti kan CEO-nya yang festival di Malaysia kan dia udah mastiin semua aman nih, sound, tiket, tenan aman. Toto pas dilihat di panggung itu kan kayak, wah ini gimana gue bisa tahu kan begini. Coba lu bayangin jadi dia gitu ya kan. Shock banget pasti kan. Acaranya masih 2 hari lagi. Iya makanya. Itu yang api tadi di sound project tapi akhirnya aman tuh, gak ada korban. Aman-aman ya. Jadi ternyata tim produksi gue juga naik panggungnya cepet banget, cuma berapa detik itu langsung dimatiin. Habis show jalan terus. Gak sampai ada api yang turun ke panggung ya? Ada netes-netes sempat. Oh tapi di depan Ariel Noah gitu netes, coba abis itu dimatiin. Ada kok videonya di TikTok kalau gak salah. Lukman sempat ngeles gini kalau gak salah. Gitu, ada aja yang kayak gitu-gitu di luar kuasa kan. Nah tapi di luar sebagai promotor dan manajer band gitu, menurut lu kenapa sih dia kayak gitu, si Matty Healy ini? Dia kan dulu normal-normal aja gitu. Kenapa tiba-tiba dia ada kayak insting kayak, oke, gue harus ada cipokan-cipokannya dikit nih gitu. Kayak datang dari brainstorming macam apa kayak begitu. Kayak kita habis girls cipokan baru the sound teman-teman. Jangan lupa. Menurut lu apa yang bikin musisi bisa kayak begitu Nat? Coba menurut lu Nat. Sebenarnya sih itu tadi yang makanya gue bilang di kita di 12 tuh selalu ada development terutama masalah wawasan general. Karena hal-hal seperti itu tuh nggak cuma 1975 by the way yang baru mengalami ini, ada The Killers juga baru mengalami di Georgia. Apa yang dia di Georgia itu kan biasa The Killers tuh manggil orang dari penonton buat main drum. Dia panggil lah ke depan, terus ternyata orang itu orang Rusia. Oke. Nah dia ditanya kan sama The Killers waktu itu, lu dari mana? Dari Rusia. Terus bu gitu sama penontonnya. Nah terus Killersnya ngomong jangan gitu kan, kita semua brothers and sister. Yang The Killers nggak tahu adalah Georgia itu dioccupy sama Rusia. Kota itu. Nah itulah akhirnya sampai The Killersnya minta maaf. Nah tapi kan hal-hal itu karena ignorant, karena ketidaktahuan mengenai background dan pengetahuannya mengenai wawasannya segala macam itu, yang dia ketidaktahuan itu sebenarnya yang paling gue takutin sama artis gue. Jangan sampai artis gue kayak begitu, dia main nyablak tanpa dia tahu latar belakangnya, tanpa dia tahu historinya dan segala macam. Iya. Gitu. Padahal niatnya The Killers baik-baik aja ya, cuma pengen kayak ya jangan disorakin dong nih orang nih gitu kan. Dia kan nggak semua orang Rusia itu mewakili yang Rusia lakukan. Tapi kan dia nggak tahu nih historinya di belakang itu tuh ada apa sebenarnya. Dan akhirnya ada dampak yang The Killers alami separah 19 kah di situ? Kayaknya dampaknya juga lumayan parah deh. Sampai akhirnya tapi The Killers itu bagus sih. Kemarin itu dia udah ngeluarin pernyataan minta maaf. Karena dia ignorant dan segala macam. Iya sih. Emang harusnya begitu. Sedangkan si Matty tapi followersnya turun banget tuh. Gue ngeliatin nih kelihatan. Tapi dia di story bukannya minta maaf malah nantang lagi gitu kan. Masih karena kan gitu. kalau dari 1975 itu cuma dia tidak tahu general outlook dan historinya di Malaysia tuh gimana. Itu sih hal-hal seperti itu. Awkward juga soal di sana pas ditahu-tahu kayak gitu kan, penonton juga nggak yang kayak gitu kan. Ya kasihan ya, bener orang bilang ya, line up line di sana, terus tenan di sana gitu kan. Sampai akhirnya dia dituntut sendiri. Gue juga kalau jadi manajernya 1975 gitu ya, pas ngeliat kayak gitu pasti kayak puyeng langsung. Kenapa ada begini-begininya deh. Pasti kan ada sisi itu juga ya. Iya, artis gue begini dah. Iya, gitu. artis gue begini. Ada perasaan baru menang award kemarinan gitu kan pasti. Itu berpengaruh dengan star syndrome juga pasti Nat ya. Orang-orang jadi kayak begitu ya. Enggak. Wawasan sih kalau menurut gue udah titik wawasan gitu. Kalau star syndrome tuh manusiawi. Semua pasti punya star syndrome. Bukan artis saja banyak yang punya star syndrome. Iya. Iya bener. Iya benar. Iya sih, dan harusnya dia ada yang nge-brief kayak Matt di sini nih isu-isu kayak gitu nih sensitif nih. Udah lu nyanyi aja lah, nggak usah begitu. Mungkin nggak ada yang
ngebrief begitu atau mungkin dia di brief tapi memang dianya cuek aja gitu ya. Makin di brief makin ngelawan kali. Iya, mungkin. Iya, ada juga Oh yang gitu, wah berarti gue harus lebih ekstra mungkin gitu ya. Nah nih buat Garna gitu dari sisi penjual tiket ya, pembuat event, keuntungannya selain kayak sponsor gitu ada apa aja? Apakah lo jual VIP lounge itu bisa menghasilkan gitu, atau lo bikin sneak peek di konser metal, atau VIP stage khusus yang bisa bayar tiket lebih tapi lo dapat bisa ngeliat dari samping apa gimana gitu? Apakah lo pakai cara-cara itu atau lo nggak pakai itu? Ya kalau misalnya dulu mungkin zaman dulu ya pemasukan gue jadi promotor kan juga mikir karena pemasukan gue semua gue generate dari offline lah. Offline dari dalam artian penjualan di venue gitu. Ada sponsor boothnya, terus tiket juga pasti mostly tiket sama ya F&B terus dan lain-lain kan. Tapi kan bukan F&B doang ya. Ada yang buka record store, terus ada yang buka thrifting juga. Ya sekarang pokoknya booth-booth itu gue jualin semua dan itu akan jadi income buat promotor. Tapi kan makin kesini ternyata makin banyak juga gitu. Jadi sekarang udah di digital juga, YouTube gitu kan. Jadi gue bisa bikin video shorts yang bisa masuk juga jadi AdSense apa segala macam. Jadi konten-konten di festival itu kan yang gak harus konten band yang manggung juga, konten-konten penonton gue apa segala macam kayak gitu juga ternyata bisa jadi pemasukan gitu. Jadi udah mulai developnya kemana-mana sih si festival ini. Jadi cuma wadahnya aja, jadi bisa dieksplor kemana-mana soal industri hiburan ini. Ya nanti mungkin gue bisa bikin platform tiketing sendiri kah, terus Source Project kan identik dengan community sama relasinya ke anak-anak kampus tuh yang memang banyak banget. Dari situ juga gue bisa generate banyak hal juga yang bisa dimonetisasi gitu, dalam artian bikin event yang kecil-kecil, gigs apa segala macam. Jadi memang karena festivalnya udah besar juga, jadi banyak hal yang bisa dilakuin sih selain memang lo jual tiket doang gitu. Sebenarnya ya kayak beberapa festival juga YouTube channelnya kan udah berkembang gitu. Setiap penampilannya didokumentasikan, dan sebenarnya kalau buat promotor itu bukan buat pemasukan juga, buat arsip doang juga sih sebenarnya, etalase arsip. Karena misalnya ada satu band yang main di festival gue kayak di Adams gitu, di Adams main udah 6 kali gitu di Source Project, dan setiap penampilannya kita rekam, dan ya ada beberapa yang dinaikin, ada beberapa yang enggak buat arsip gitu, kayak gitulah. Jadi kita digitalnya lebih dipikirin juga sih sekarang, dan banyak banget hal yang bisa jadiin bisnis juga di festival sekarang. Bukan sponsor juga, bukan cuma ngasih duit selesai gitu aja, enggak, tapi bisa mereka bikin campaign. Contoh kayak kemarin ada beberapa brand yang mereka bagi-bagi tiket gratis buat penontonnya yang dari luar kota buat datang ke festival gue gitu. Itu kan benefit juga, nggak harus selalu uang, tapi promo gue bisa betul. Nasional gitu, yang kayak gitu-gitu. Jadi memang developmentnya mesti panjang sih. Jadi nanti setelah developmentnya panjang, dari situ bakalan kebayang tuh bikin bisnis apa aja. Gue punya official store merchandise sendiri juga sekarang, yang makin kesini kok setiap festival makin habis mulu. Gue kepikiran buat bikin tokonya sendiri gitu, kayak gitu. Even cuma lanyardnya Sounds Project aja orang cari gitu ya kan, tumblernya apa segala macam. Nanti gue bisa kolaborasi sama brand-brand lain juga, kayak kemarin gue kolaborasi sama Fondage buat bikin merchandise juga. Ada jaket, ada t-shirt, segala macam. Dan itu masih dijual sampai sekarang karena kemarin habis. Jadi itu income-nya nggak cuma dari tiket doang sih. Banyak corong-corong baru. Banyak corong-corong baru. Kalau dari sisi bandnya kan mungkin kalau yang konvensional merchandise, rilisan fisik gitu-gitu kan. Tapi dengan bertambah zaman, apakah ada cara-cara baru juga gitu untuk dapetin revenue stream gitu ibaratnya, income? TikTok sih sekarang ya. TikTok ya? TikTok lumayan. TikTok shop gitu ya? Enggak sih, TikTok TikTok biasa aja. Akun TikTok, terus ya channel-channel sosial media. Ya masih sama sih kayak zaman dulu. Income paling gede itu sebenarnya yang kayak Duren Jatuh itu kalau dapat brand ambassador. Brand ambassador ya, itu yang paling duit kaget ya berarti. TikTok tuh berarti brand deals, endorsement yang ini. Bisa kan, dan juga kan sekarang kalau orang pakai lagu, pakai musik kita di TikTok kan juga ada revenue-nya. Ada sekarang ya. Kalau bikin sound yang viral juga dapat duit juga. Kalau memang itu memang didaftarin secara publishing dan memang di-upload ada SRC dan segala macamnya, bisa jadi duit juga. Sama kayak kalau lu pasang lagunya VOB di Instagram lo gitu, ya gue dapet juga. Lumayan lah VOB-nya dapet. Itu
regulasi baru atau dari dulu sebenarnya harusnya sound viral itu bisa dapat duit buat kita? Memang seharusnya begitu. Seharusnya Dan begitu memang ya? udah jalan kok, udah lumayan lama. Oh, berarti itu juga salah satu cara baru juga ya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk kalian berdua. Misalkan sebagai penonton dan sebagai audiens gitu, yang tidak terlibat ya, bukan promotor, bukan personil juga, tidak bekerja di bidang musik. Selain membeli tiket, sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mensupport industri musik lokal supaya tetap sustain gitu, supaya makin panjang dan makin maju lagi? Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Kalau menurut gue ya selain emang lo datang ke konser sih, ya pasti beli merchandise-nya segala macam, beli rilisannya juga, terus di digital juga. Ya kalau misalnya kita lihat fans Korea tuh kan luar biasa banget ya supportnya ya. Iya betul. Ya sebenarnya juga dari bandnya juga mesti bikin kayak gitu juga, sampai ada item kayak light stick yang lo bisa konekin ke TV. Kalau itu original, kalau nggak original lo nggak bisa konekin. Jadi ada iya kalau Korea tuh sampai kayak gitu. Ya. Dipikirinnya semua dimonetisasi sampai dia bikin buku. Bukunya tuh ya sebenarnya pinter-pinter. Ya kalau gue festival sih ya. Kalau gue festival gue pinter-pinter nge-maintain community gue sih sebenarnya. Gue punya community yang memang setiap tahun mereka datang ke Source Project dan itu gue ada namanya TSP Squad lah. Gue bikin grup Discord-nya juga dan itu dan itu tersebar di seluruh Indonesia dan kita sharing tentang musik segala macam di situ. Gimana cara bikin event sih di daerah gue bang? Gimana cara bikin event di daerah gue gitu segala macam kita sharing dan akhirnya mereka kalau setiap tahun gatheringnya di Source Project kurang lebih kayak gitu. Jadi di situ mereka akan dapat info yang pertama soal Source Project kayak kapan gue mau jual tiket. Nah, terus spill lain apa yang mereka duluan apa segala macam. Jadi gue bikin kayak eksklusif gitu, gue maintain erat kayak ya, gitu. Iya, jadi sebenarnya band-band juga bisa melakukan hal itu menurut gue karena kayak Korea tuh per episode-nya dijual dia lagi masak Indomie misalnya apa segala macam. Jadi gue juga akhir-akhir ini lagi concern sama si Sounds Project tuh di balik layarnya, makanya setiap apa namanya? Setiap gue lagi bikin festival tuh prosesnya gue dokumenterin. Nanti gue juga mau rilis film dokumenternya di September. Jadi proses di balik layarnya seperti apa Source Project. Harapannya bukan cuma buat bisnis doang, bukan. Tapi buat edukasi juga kepada penonton bahwa bikin festival tuh gak mudah gitu. Kan banyak festival yang kayaknya segampang itu mau bikin gitu. Dan buat penontonnya juga mereka juga jadi gak banyak komplain. Jadi lebih tolerir kita promotor. Memang gak semua keinginan lu bisa kita provide nih di festival. Karena banyak banget kepentingan. Jadi gue pengen bikin lebih ke sneak peek gimana di balik layarnya festival, cara bikin festival itu seperti apa, journey-nya seperti apa, jadi mereka juga tahu dan kita bisa sama-sama jadi bisa sama-sama ngerti lah antara posisi lu sebagai penonton dan posisi gue sebagai penyelenggara, kurang lebih kayak gitu. Dan memang kalau buat sekarang karena yang aja makin berkembang ya, buat support juga ya pastinya lu harus datang ke konser terus ya beli juga semua itemnya lah yang kira-kira dirilis dan karya-karyanya segala macam. Soalnya kayak buat gue festival pondasinya pasti penonton. Mau festival yang sehat menurut gue yang rame kan. Kalau penontonnya rame, yang beli tiket rame, sponsor juga datang. Semuanya bisa jalan kan, kurang lebih kayak gitu. Jadi gue gimana caranya mikir festival gue penonton terus aja setiap tahun kayak gitu. Penonton yang paling pentingnya dari ini. Iya. Kalau menurut lu Nat? Kalau gue sudah berdamai dengan kenyataan kalau di masyarakat kita tuh 80% masih suka gratisan. Makanya untuk streaming service kayak Spotify dan segala macam kita paling banyak itu perginya ke YouTube karena YouTube gratis. Oke. Untuk Spotify aja masih lebih banyak yang ngambil versi yang gratis daripada yang berbayar. Gitu sih. Jadi gue sudah menerima itu, tapi paling enggak gue tuh sering banget beberapa kali mengalami artis-artis gue tuh dibully di sosmed. Kenapa? Banyak lah, kayak misalnya waktu itu VOB baru di-announce akan main di Wacken, itu dibully. Kenapa dibully main di Wacken?
Katanya karena mentang-mentang mereka berhijab jadi bisa dengan semudah itu masuk Wacken. Dan udah gitu ada orang dalam lah, terus ada gosipnya Ina itu. Kemarin kalau perkara hijab Krisdayanti juga bisa harusnya ke Wacken. Kalau lo mau main di Wacken karena menurut lo VOB bisa main pakai hijab, ya lo pakai hijab aja gitu. Coba aja, susah amat gitu kan. Padahal coba aja. Nah udah gitu yang kedua kemarin waktu kita announce tour Amerika itu juga dibully gitu kan. Sama juga perkara. Sama juga yang katanya ini band yang gak punya album aja bisa tour atau enggak ini segala macem lah. Ada yang bilang wah ini tournya hoax. Waduh. Gila juga gitu. Kayak gitu paling gak kalau dari gue sih cuma expect ya kita lebih banyak support deh daripada ngebully itu ngapain sih gitu. Daripada nyinyir tuh pada hobi banget gitu nyinyir. Kalau emang gak punya kata-kata yang baik gitu lo gak suka ya udah simpen aja gitu atau enggak lo nongkrong sama temen lo dinyinyirin gak apa-apa lah. Di situ aja gitu kan. Kasian gitu. Gue sih sangat akhir-akhirnya itu sangat prihatin sama mengenai mental artis-artis kita gitu kan. Karena ya itu jempol orang pada enteng-enteng banget gitu. Orang salah dikit kayaknya wah. Iya itu juga pasti mereka bukan tipe yang beli tiket untuk ke acara-acara musik. Nonton YouTube doang itu. Kadang mereka juga komen doang gak tahu siapa juga. Itu orang-orang yang ke Sounds Project minta ID card sama temen yang manggung biasanya. Karena mereka suka keributan aja kan. Lu manggung hari pertama kan hari kedua datang gak? Kalau enggak gue minta ID card. Berarti kayak begitu tuh ya. Oke, Gana dan Nadia thank you udah mampir ke MLD Podcast untuk berbagi tentang knowledge tadi ya. Semoga bisa berguna bagi teman yang ngeband, semoga bisa keluar negeri seperti VOB, dan untuk IO semoga bisa membuat event yang sustain The Sounds Project. Oke, jangan lupa untuk di follow di Instagramnya @MLDspot, di subscribe YouTube-nya MLD Spot, dan dengarkan di Spotify dan Noise MLD Podcast. And get yourself inspired by MLD Spot.